صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Manusia surga yang Allah turunkan ke muka bumi, yang menjadi contoh, menjadi pedoman bagi kehidupan kita ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sudah sebulan kita melalui bulan yang sangat mulia, bulan yang agung, bulan yang Allah persiapkan kepada hambanya untuk mendapatkan ampunan dan rahmatnya. Bulan di mana manusia seluruhnya termotivasi untuk melaksanakan ibadah sebaik mungkin. Sehingga banyak nama lain dari syahrul Ramadan adalah syahrul ibadah, syahrul maghfirah, syahrul Quran, syahrul shawm. Maka paling tidak kalau dikatakan bahwa Ramadan itu adalah syahrul ibadah, paling tidak tujuan manusia diciptakan ke muka bumi ini adalah tujuannya untuk ibadah. Maka ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, untuk apa diciptakan manusia? Fama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain dan tidak bukan aku ciptakan khalaqtul jinna, jin, wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu bulan yang sudah kita lewati atau beberapa hari yang sudah kita lewati syahrul ibadah, di mana seluruh manusia termotivasi untuk meningkatkan kualitas amal ibadahnya. Maka kalau seandainya seorang hamba tibanya di bulan syahrul ibadah, dia tidak melaksanakan ibadah, maka ada yang salah dengan tujuan penciptaan manusia tersebut. Maka salah seorang ulama, Ibnu Sina, mengatakan paling tidak ada 3 tingkatan orang yang melaksanakan ibadah. Yang pertama, orang yang melaksanakan ibadah sama seperti seorang yang bekerja, seorang karyawan dengan bosnya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita bekerja, kita memiliki bos atau kita memiliki pimpinan, maka biasanya ketika ada pimpinan yang memantau kita atau ketika kita bekerja tidak serius, maka ada kekhawatiran, ketakutan dalam diri kita ketika melakukan kegiatan tersebut. Kenapa? Karena kita merasa dipantau, diawasi. Maka begitu juga dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ketika hamba itu beribadah, motivasinya hanya ketakutan saja. Saya kalau nggak ibadah, saya nanti dapat azab. Saya kalau tidak ibadah, saya bisa masuk neraka. Maka motivasinya ketika melakukan ibadah hanya bermotivasi kepada ketakutan. Apakah boleh ibadah seperti itu? Boleh saja. Tapi ibadah yang seperti itu masih levelnya paling bawah. Jadi kadang ada orang motivasi, aduh saya takut.
Maka dalam hal belajar juga seperti itu, Bu ya. Ada orang yang ketika belajar motivasinya karena takut. Nah, takut malu, takut nggak bisa, takut ditanya. Boleh nggak motivasi belajar seperti itu? Boleh, tapi levelnya paling masih bawah. Jadi dalam hal ibadah juga sama seperti itu. Ada orang yang ketika melakukan takut dapat ancaman dari Allah, takut azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tingkatan yang paling dasar. Maka tingkatan yang kedua ketika seorang hamba melakukan ibadah, maka dikatakan seperti pada pedagang. Bagaimana para pedagang itu, Bu, kalau ibadah atau ketika melakukan jual beli? Hanya ingin mendapatkan untung saja. Kalau tidak ada untungnya dia nggak mau ibadah. Bagaimana Ustadz, ini yang sering jadi pertanyaan. Apakah saya ketika bulan Syawal ini bagus qadha dulu, Syawal dulu, atau puasa Senin Kamis? Ini biasa pertanyaan ibu-ibu ya, Bu ya. Kalau seandainya semuanya bisa dikerjakan, kenapa tidak? Nah, ini sudah tidak ada tamu, sudah tidak ada lagi pergi kemana-mana. Saya kerjakan qadha dulu. Setelah itu saya Syawal. Setelah itu baru puasa Senin Kamis. Kalau memang seandainya kesibukannya banyak, paling tidak Syawalnya dulu dikerjakan baru qadha. Tapi kalau mampu, tidak banyak aktivitas yang dikerjakan, maka mengganti puasa dulu, baru kita kerjakan Syawal, baru nanti ditambah puasa ibadah-ibadah yang lain. Jadi jangan hitung-hitungan, wah kalau saya mengerjakan mengqadha otomatis puasa Syawalnya dapat. Karena dikatakan Allah berfirman dalam Quran, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan satu kebaikan maka 10 ganjaran pahalanya. Maka bagi orang yang ketika berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari setelahnya di bulan Syawal, maka ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala sama seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Maka dikatakan kenapa hitungannya 1 tahun? Jadi ketika Allah berfirman dalam Quran, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka 10 ganjaran. Man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, maka Allah akan balas setimpal dengan apa yang ia lakukan juga. Maka kalau 30 hari kita berpuasa, sebulan dikalikan 10 300. Ditambah 6 hari kalikan 10 360 hari. Maka dia bulan Hijriah itu lebih sedikit dibandingkan bulan Masehi. Maka itulah dikatakan orang yang mengikuti ibadah puasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari sesudahnya, ibarat dia berpuasa 1 bulan penuh. Kemudian itu tadi ketika kita ibadah jangan hitung-hitungan ya, boleh juga seperti itu tapi kurang baik. Ini saya untungnya sekian. Kalau saya puasa wajib dulu, kemudian di bulan Syawal maka terdapat juga utama puasa Syawalnya. Jangan hitung-hitungan. Kalau bisa kerjakan saja semuanya. Kemudian yang ketiga, apa tingkatan yang tertinggi dalam hal ibadah? Yaitu diumpamakan seorang ibu dengan anaknya. Bagaimana seorang ibu dengan anaknya kalau ibu anaknya menangis tengah malam, atau buang air besar, buang air kecil. Ibu bangun walaupun ngantuk sengantuk apapun dia akan bangun. Maka kenapa seorang ibu mau melakukan perbuatan seperti itu? Karena dasar cinta kepada seorang anak, maka dia mengorbankan ngantuknya, capeknya, letihnya. Maka begitu juga Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, wahai baginda Rasulullah, kenapa engkau masih melaksanakan ibadah sampai bengkak-bengkak kakimu, sampai sakit kakimu? Kata baginda Rasulullah, apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasulullah melakukan seperti itu karena dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah cinta, secapek apapun, seletih apapun, maka kita akan berusaha untuk melakukan amal ibadah tersebut. Maka inilah tujuan kita ketika bulan puasa itu. Malam sudah ngantuk, kemudian baca Quran harus dikejar qiyamul lail, tetap kita usahakan. Kenapa?
Karena kecintaan kita. Kita tahu ini adalah bulannya ibadah. Kalau di bulan ini saja kita tidak semangat melaksanakan ibadah, mau di bulan apa lagi kita melakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan dari ibadah adalah Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian tujuan penciptaan manusia yang berikutnya adalah menjadi pemimpin, khalifah. Makna khalifah itu mengartikan pemimpin. Ada pengertian juga khalifah artinya menjaga. Kemudian pengertian khalifah memelihara. Maka tujuan kita ketika diciptakan di dunia ini adalah menjadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kita adalah pemimpin dan diri kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita kerjakan di muka bumi. Kemudian makna khalifah berikutnya adalah memelihara atau menjaga. Maka yang dinamakan dengan khalifah ketika Allah sudah ciptakan di dunia ini berbagai macam tumbuh-tumbuhan, hutan, gunung, laut. Dan manusia tugasnya adalah untuk menjaga dan merawat yang sudah Allah ciptakan. Maka kalau seandainya ada manusia yang merusak hutan, sampai kerugian negara banyak sekali, penebangan hutan, tambang, dan lain sebagainya, maka sesungguhnya manusia itu keluar dari kodrat penciptaan manusia yang tujuannya adalah menjadi pemimpin, memelihara, menjaga, kemudian akan diberikan pertanggungjawaban setiap apa yang kita kerjakan. Dan itulah pengertian dari khalifah. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita banyak sekali sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dari mulai bangun tidur kita dibiasakan bangunnya lebih awal. Kemudian dibiasakan juga setelah itu kita makan, kemudian menahan hawa nafsu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan itu juga kalau seandainya kita di dalam bulan puasa bisa menahan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka hakikatnya dikatakan para ulama, kalau kebiasaan baik itu kita bawa di luar dari bulan Ramadan, maka itu salah satu tanda-tanda bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan yang mulia ini, yaitu bulan apa sekarang Ibu? Syawal. Bulan Syawal. Apa pengertian Syawal kemarin saya sampaikan Ibu? Peningkatan. Peningkatan. Kira-kira kalau dirasakan sekarang, ini untuk introspeksi kita bersama, ada peningkatan atau pengurangan ini? Berusaha ya Bu ya. Karena kemarin itu didobelkan. Jadi kita berusaha untuk meningkatkan apa yang sudah kita kerjakan. Maka kalau di bulan Ramadan itu salah satu dinamakan dengan bulan Quran, maka kata ulama Ibnu Mas'ud mengatakan orang yang sudah membaca Quran di bulan Ramadan paling tidak ada nilai-nilai perubahan dalam dirinya. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bagi li hamilil Quran ay yu'rafu bilailihi idzan nasi naimun. Ya, dikatakan orang yang sudah membaca Quran itu dengan orang yang tidak membaca Quran, dampak dari Ramadan yang dia lakukan adalah harus ada perbedaannya antara orang yang sudah belajar Quran dengan orang yang tidak belajar Quran. Kalau orang yang sudah belajar Quran, Quran itu bisa membangunkan malamnya, maka diusahakan juga di luar dari bulan Ramadan kita kerjakan apa-apa yang sudah kita kerjakan malamnya di bulan Ramadan. Kemudian wabinaharihi idzan nasu muftirun. Kalau di bulan Ramadan setelah kita baca Quran kita juga dituntut untuk berpuasa, maka orang yang sudah baca Quran di luar dari bulan Ramadan kita juga dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Jadi kalau orang yang sudah belajar Quran, kalau pikirannya makan, kuliner, makan di mana saja, itu Qurannya belum berdampak.
untuk siangnya. Paling tidak dalam sebulan itu harus ada sekali atau 2 kali paling tidak ya Bu ya. 2 kali lah Senin Kamisnya. Jadi ambil 1 minggu saja, jangan sampai tidak ada puasa. Kalau bisa setiap Senin Kamis, jadi ada 8 kali. Atau puasa yaumil bid. Kemudian wa bihusnihi idzan nasu yafrahun. Kemudian orang yang sudah membaca Quran ketika bulan Ramadan, maka apa dampak dalam dirinya? Wa bihusnihi idzan nasu yafrahun. Ketika bulan puasa kita diperintahkan untuk i'tikaf. Ada ibu yang i'tikaf di Hong Kong? Di rumah jarang, di rumah sendiri. Ya, di rumah Sendiri. Apa tujuan dari i'tikaf Ibu? Iya. Apa tujuan dari i'tikaf Ibu? Ya kan? Agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Untuk mendekatkan kepada I'tikaf Ustaz. itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ini saya share juga ibu-ibu. Ada tampil di layar ibu-ibu? Ada. I'tikaf. Pengertian i'tikaf. I'tikaf secara bahasa berasal dari kata aqafa yang berarti al-habsu, yaitu mengurung diri atau menetap. Sedangkan secara istilah, jadi ya'kufun, pengertiannya i'tikaf itu adalah menetap. Apakah yang dinamakan i'tikaf itu menetap dalam keadaan baik atau keadaan buruk? I'tikaf itu menetap, contoh saya duduk di tempat yang tidak baik. Apakah itu bisa dikatakan i'tikaf? Tidak. Ya. Kita lihat di dalam Quran. Ayat Al-A'raf ayat 138. Al-A'raf 138. Silakan siapa yang membaca Ibu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufun فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu, bagian utara dari Laut Merah. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sungguh kamu orang-orang yang bodoh." Allahumma Ya. Di sini kata i'tikaf adalah ya'kufuna ala asnamil lahum. Ya'kufun. Di sini diartikan adalah kaum yang tetap menyembah berhala. Jadi kita terjemahkan i'tikaf adalah aqafa yang mengarti menetap, mengurung diri atau menetap. Sini tetap menyembah berhala. Jadi kalau kita melihat pengertian i'tikaf ini secara bahasa,
bisa diterjemahkan baik atau buruk. Duduk di masjid atau duduk di tempat yang tidak baik. Contoh sederhana seperti ini. Contoh, ibu-ibu nelpon suaminya. Lagi di mana? Tiba-tiba suaminya jawab, lagi iktikaf. Iktikaf kok ada suara musik. Ya, iktikafnya lagi di warung atau di kafe. Bisa nggak duduk itu dikatakan iktikaf? Ya. Kalau pengertian secara bahasa, iktikaf itu pengertiannya secara umum, maka bisa. Karena pengertian secara bahasa dia masih umum. Bisa duduk di tempat yang baik atau duduk di tempat yang buruk. Kalau di dalam Quran itu dalam surah Al-Baqarah duduknya di masjid. Kalau ini duduknya dekat berhala. Di ayat 138. Tapi kalau memahami iktikaf secara istilah, baru ini Bu. Memahami iktikaf secara istilah. Sedangkan secara istilah pengertian iktikaf adalah berdiam diri dan menetap di masjid. Nah, jadi kita lihat kalau secara bahasa dia pengertiannya bisa duduk di tempat baik, bisa duduk di tempat tidak baik. Intinya kalau dia bertahan lama duduk itu bisa menetap namanya, itu iktikaf. Tapi pengertian secara istilah adalah berdiam diri dan menetap di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya pengertian dari iktikaf. Kira-kira ibu-ibu, kalau seandainya contoh tidak ada syarat iktikaf itu tadi dikatakan masjid. Di sini pengertian masjidnya masjid yang bagaimana? Apakah kalau seandainya ibu di rumahnya ada musola, bisa tidak di rumah yang musola itu dipakai untuk iktikaf? Bisa. Ibu-ibu mungkin di rumah ada musolanya mungkin di kampungnya ibu ya. Ada mungkin rumahnya punya musola. Apakah yang di tempat musola itu bisa dijadikan iktikaf? Nggak bisa ya, harus di. Para ulama mengatakan yang dikatakan masjid yang bisa niat untuk iktikaf duduknya itu berpahala adalah masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah orang umum datang ke situ. Terbuka untuk umum. Kalau di rumah terbuka untuk umum tidak Ibu? Tidak. Jadi kalau seandainya juga, kalau di Indonesia kan ada masjid, ada musola. Kalau masjid dipakai untuk sholat Jumat. Kalau musola biasa di Indonesia itu tidak dipakai untuk sholat Jumat. Padahal pengertian musola itu adalah tempat sholat. Tapi selagi musola itu digunakan untuk tempat umum, maka duduknya kita di musola itu sudah ternilai iktikaf. Contoh orang yang ketika bulan puasa kemarin duduk di masjid, tapi lupa baca niat iktikafnya, kira-kira di duduknya itu bernilai pahala tidak yuk? Tidak. Ya. Jadi makanya biasa kalau di masjid-masjid Indonesia itu selalu ada tulisan di pintunya, terkadang beberapa masjid nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Maka kalau seandainya kita duduk saja sebentar di masjid itu, maka kita sudah dapat pahala. Nah, para Imam Syafi'i mengatakan berapa kadar ukuran yang dikatakan i'tikaf di masjid itu, Ibu? 1 jam kah, 2 jam kah? Atau seperti orang di bulan puasa menginap 1 malam di masjid atau menginap pagi sampai malam? Bagaimana kadar ukuran yang dikatakan i'tikaf itu? Berapa menit kira-kira ukurannya? Ada yang tahu Ibu? Larut malam sampai subuh. Kalau mengikuti mazhab Syafi'i, yang dinamakan i'tikaf itu adalah seperti gerakan ketika kita ruku atau sujud. Kira-kira kalau kita sujud berapa lama sujud itu Bu dalam sholat? Kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, berapa menit? 3 menit. Hitunglah 1 menit paling tidak kalau bacanya lambat. Maka orang yang ketika masuk masjid kemudian membaca nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala, kemudian dia duduk berada di masjid, maka walaupun 1 menit menurut mazhab Syafi'i, maka dia sudah dikategorikan i'tikaf. Jadi kalau orang yang bagaimana kalau bulan Ramadan, ada orang yang datang ke masjidnya paginya kerja, malamnya i'tikaf di masjid, maka tetap
dia dapatkan keutamaan i'tikaf. Walaupun ulama yang lain mengatakan bahwa ada yang harus 1 hari 1 malam. Kemudian i'tikaf itu terbagi kepada 2. Ada yang sunnah, ada yang fardu. Wajib. Nawaitul i'tikaf fardhan lillahi ta'ala. Nah, bagaimana i'tikaf yang wajib ini? Yaitu ketika seseorang memiliki nazar. Ya Allah, nanti kalau seandainya saya lulus anak saya ujian atau saya sehat, saya mau i'tikaf di masjid selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka i'tikaf seperti itu wajib hukum. Jadi yang seperti itu wajib hukumnya kalau seandainya kita i'tikafnya masuk kategori nazar. Nah, ini karena kita sudah lewat i'tikaf di bulan Ramadan. Sebenarnya i'tikaf ini di bulan Ramadan atau bisa juga di luar bulan Ramadan, Ibu? Bisa. Di luar bulan Ramadan pun iya. Jadi setiap ibu nih contoh di Hong Kong masuk ke masjid Wan Chai, ke masjid yang ada di Hong Kong, begitu masuk itu harus langsung niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Maka duduknya ibu di masjid itu langsung dapat pahala. Berdiri duduknya itu langsung dinilai pahala. Lain lagi kategori masuk sholatnya. Duduknya saja sudah nilai pahala. Nah, tujuan dari i'tikaf itu untuk apa, Ibu? Memohon Yang pertama untuk mengintrospeksi diri, memuhasabah diri. Jadi orang duduk ke masjid itu ketika dia i'tikaf sambil berzikir, dia itu merenungi kesalahannya, kekurangannya, dosa-dosanya. Ya Allah, kenapa ibadah saya, mengaji saya, sholat saya, permasalahan hidup saya seperti ini. Itu tujuan dari i'tikaf. Maka ketika bulan Ramadan kita dituntut juga tadi saya katakan untuk bisa sebanyak mungkin kita membaca Quran atau sebaik mungkin kita membaca Quran. Kemudian dampak dari Quran yang kita baca itu harus ada nilai-nilai yang kita bawa di luar bulan Ramadan. Maka tadi saya katakan yang pertama yang harus kita bawa kebiasaan di malam hari kita ketika melakukan ibadah di malam hari, maka kita bawa juga di luar bulan Ramadan. Kemudian kebiasaan kita ketika pagi hari kita berpuasa, maka bawalah nilai-nilai puasa itu. Menahan hawa nafsu, menahan amarah. Kemudian jangan banyak makan saja pikiran kita. Yang kita kan makan saja, mau makan apa, restoran mana lagi, menu apa lagi, kulineran terus ya. Jadi puasa itu mengajarkan kita bahwa kita harus melihat orang-orang sekitar kita yang mungkin juga sulit untuk mendapatkan makan. Kemudian tadi apa perbedaannya? Wa bihusnihi idzan nasu yafrahun. Kalau di bulan Ramadan kita diperintahkan dengan i'tikaf itu kita mengintrospeksi diri kita, maka di luar dari bulan Ramadan wa bihusnihi idzan nasu yafrahun. Kita juga lebih banyak bersedih, mengintrospeksi diri kita dibandingkan dengan kita selalu banyak terbahak-bahak ketika di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk ibadah. Maka di luar bulan Ramadan jangan sampai kita juga lebih banyak bersenang-senangnya yang tidak bermanfaat dibandingkan dengan kita selalu mengintrospeksi diri kita untuk lebih baik ke depannya. Kemudian wa bi bukaihi idzan nasu yadhakun. Kemudian ketika bulan Ramadan juga kita memperhatikan bagaimana hal-hal yang dilarang Allah, makanan, mencari nafkah kita tidak mau bawa. Dalam hal bekerja kita juga harus hati-hati. Maka di luar dari bulan Ramadan juga kita harus memperhatikan segala yang masuk di dalam diri kita, karena sesungguhnya apa yang kita makan itu akan berpengaruh kepada tingkah perilaku kita. Kemudian wabil somtihi idzan nasu yakhudun. Kemudian ketika ketika dampak dari Al-Quran yang kita baca, kalau seandainya di dalam bulan Ramadan kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin, maka di luar bulan Ramadan jangan membuang waktu sia-sia yang tidak bermanfaat. Ini dampak dari Quran. Jadi kalau ada orang yang mungkin suka buang-buang waktu yang tidak bermanfaat, berarti Quran belum memberikan dampak untuk dirinya. Kemudian wa bi khusyu'ihi idzan nasu yakhtalun.
Kemudian orang yang sudah belajar Quran itu lebih merendahkan diri, tidak banyak sombong, tidak membangga-banggakan diri. Wah, saya ini pejabat, saya ini orang kaya, kemudian mobil saya banyak, memamerkan seluruh harta kekayaan. Orang yang belajar Quran itu dia lebih merendahkan dirinya dibandingkan orang-orang yang tidak belajar Quran. Maka inilah paling tidak dampak dari Al-Quran yang kita baca dari malamnya, siangnya, kemudian kehidupan kita, sosial kita, kemudian bagaimana mengatur waktu kita, kemudian tujuan dari puasa kita agar bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Ibu-Ibu, ayat perintah puasa itu Al-Baqarah 183. Apa ujung ayat 183 itu? Penutup ayat 183. Alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Ayat 185. Penutup ayatnya apa, Ibu? Wa la'allakum Tattaqun. Ayat 186. Penutup ayatnya ya. Lihat ujung-ujung dari ayatnya, Ibu. Pernah tidak diperhatikan selama ini ujung-ujungnya? Yang pertama kita diperintahkan jadi orang bertakwa. 185 la'allakum tashkurun. Ayat 186 la'allahum yarsudun. Ayat 187 ujungnya La'allahum yattaqun. Ayat 189 ujungnya La'allakum tuflihun. Oke. Ini nilai yang harus kita bawa di luar bulan Ramadan. Tujuan dari Ramadan ini agar kita jadi orang apa? Yang pertama di ayat 183, apa pengertian la'allahum yattaqun ini? Agar kamu jadi orang yang bertakwa. Ayat 185. Allah minta kita agar jadi orang apa, Ibu? Yang bersyukur. Kemudian di ayat 186. Agar mereka memperoleh kebenaran. 187. Agar mereka bertakwa. Ayat 189. Agar kamu beruntung. Inilah nilai goal yang harus kita raih. Capaian bulan Ramadan itu pertama kita disuruh jadi orang bertakwa. Yang kedua kita jadi orang bersyukur. Yang ketiga kita mendapatkan kebenaran dari Al-Quran yang sudah kita baca ketika bulan Ramadan. Kemudian dengan kebenaran itu ditingkatkan lagi, benar-benar kita jadi orang bertakwa. 2 kali diulang takwa. Maka setelah itu la'allakum tuflihun, agar kita menjadi orang yang sukses. Nah, digambarkan bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa dalam Quran. Banyak sekali ciri-cirinya. Salah satunya ayat ciri-ciri yang mengatakan tentang takwa itu adalah, ini ayat yang sangat familiar sekali. Ali Imran 133. Nah, Ali Imran 133 di sini Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Dan bersegera kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dalam ayat ini perintah yang pertama adalah bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa, yang nilai yang harus kita bawa di luar bulan Ramadan, menyegerakan dalam hal kebaikan. Jangan suka nunda-nunda, melambat-lambatkan. Kadang kita suka melambat-lambatkan dalam hal ibadah ya Bu ya. Nantilah sebentar lagi lah. Masih ada kesibukan di dapur, akhirnya waktunya molor terus. Padahal yang dikatakan ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah menyegerakan dalam hal kebaikan. Jangan kata-kata nanti dulu lah, besok lah, sebentar lagi.
Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua yang dikatakan orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi kalau di bulan Ramadan kita menyegerakan gimana bisa khatam Quran, bangun malam, kemudian bersedekah. Maka di sini juga ciri-ciri orang yang bertakwa yang dilakukan di bulan Ramadan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kita juga di bulan Ramadan diperintahkan untuk banyak berinfak, baik di waktu luang maupun sempit. Kemudian wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan ketika bulan Ramadan, ketika ada orang menyakiti kita, kita berusaha untuk menahan amarah ya Bu ya. Iya. Nah, nilai takwa itu juga seperti itu. Bagaimana kita bisa menahan amarah, kemudian wal 'afina 'anin nas. Dan kita juga berusaha bisa memaafkan orang lain. Ini orang-orang bertakwa. Maka di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan juga orang halal bihalal dengan istilah halal bihalal. Halal bihalal itu tradisi khusus di Indonesia atau memang seluruh ajaran Islam itu halal bihalal? Ajaran Islam. Ada tidak di Arab dengar istilah halal bihalal? Oh kayak enggak ada. Ada tidak mungkin ibu-ibu yang pernah di negara lain kayak di Malaysia mungkin pernah atau di Hong Kong? Hong Kong pun yang mengistilahkan halal bihalal orang Indonesia. Tidak pernah tidak orang Hong Kong yang Islamnya menggunakan istilah halal bihalal? Ada Malaysia ada Ustaz. Halal bihalal tidak jadi halal. Halal bihalal itu kapan mulai diadakannya ketika itu? Ada waktu di sana kan. Jadi istilah halal bihalal ini mulai diadakannya itu pada masa Presiden Soeharto Ibu. Istilah halal bihalal. Jadi bukan ajaran Islam. Istilah walaupun dia menggunakan halal bihalal. Halal bihalal. Nah ketika itu sejarah istilah halal bihalal ini ketika itu Presiden Soeharto ada perseteruan politik ya, seperti sekarang juga politik sedang memanas ya Bu ya. Partai yang lain mungkin nggak mau bertemu, kalau bertemu nanti malah jadi berita heboh seperti itu. Nah ketika itu setelah bulan Ramadan perseteruan politik semakin memanas. Maka bagaimana cara Presiden Soeharto ketika itu untuk mengundang mereka bisa kumpul? Maka ketika itu Presiden Soeharto mendatangi salah seorang kiai di Jawa Timur. Ketika itu beliau bertanya kepada kiai tersebut, saya ingin mengumpulkan orang-orang petinggi-petinggi negara, para pimpinan-pimpinan politik, tapi dengan bahasa yang tujuan dari bahasa itu mereka bisa datang, bukan tujuannya untuk mengadu domba di antara mereka. Maka apa kata ulama tersebut, kiai tersebut, pakai saja istilah halal bihalal. Halal bihalal. Ya. Kalau haram, halal lawannya apa? Haram ya Bu ya? Haram. Ya. Kalau haram itu boleh gak kita kerjakan ya? Enggak. Ada larangan. Tapi kalau sudah halal, boleh ya Bu ya? Sah. Tidak ada antara penjual dengan pembeli sudah halal nih kalau orang Islam di Arab halal. Berarti sudah adanya keridhaan antara seorang pembeli dengan penjual. Maka ketika itu ulama tersebut memakai istilah halal bihalal agar dengan istilah tersebut para pimpinan politik, orang-orang pimpinan pejabat-pejabat yang berseteru tidak akur, tidak datang ke majelis tersebut berpikir hal-hal yang aneh. Tapi ini acara halal bihalal, yaitu halal di antara saya, halal juga di antara kamu, tidak ada perseteruan dengan yang lainnya. Jadi istilah halal bihalal ini mulai dipakai pada masa Presiden Soeharto. Jadi bukan istilah ungkapan yang dipakai dalam agama, tapi istilah bagaimana ketika itu para pimpinan-pimpinan partai, para pemuka-pemuka pimpinan organisasi-organisasi itu bisa berkumpul bersatu, maka dibuatlah istilah acara dengan halal bihalal. Itu awal istilahnya. Sehingga tujuan dari halal bihalal tersebut biasanya minta maaf. Maka di sini dikatakan orang-orang yang bertakwa itu ciri-cirinya bagaimana? Wal'afina 'anil nas, bisa memaafkan orang lain. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian ciri orang-orang bertakwa berikutnya adalah bukan sekedar memaafkan, tapi bagaimana kita berusaha menjalin hubungan baik dengan mereka. Kadang kita sudah memaafkan tapi setelah itu nggak mau hubungan dengan mereka. Itu belum ciri-ciri orang bertakwa.
Kemudian walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah. Ini tadi introspeksi. Ketika banyak dosa yang kita lakukan, introspeksi diri. Lalu memohon ampun. Maka nama lain dari bulan Ramadan itu adalah Syahrul Maghfirah. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya kepada baginda Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, kalau seandainya aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, kira-kira apa yang harus aku baca? Apa yang harus dibaca kalau bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Ada yang tahu? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anni kalau sedih. Maka itu yang diajarkan baginda Rasulullah, kalau seandainya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka bacalah doa itu. Maka ketika kita baca itu, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Maka wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan meneruskan perbuatan dan tidak meneruskan perbuatan dosa tersebut. Jadi ini gambaran ciri orang yang bertakwa. Maka apa yang Allah berikan kepada mereka, ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Allah gambarkan berikan surga kepada mereka. Ini ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Kan kita dituntut ketika puasa la'allakum tattaqun, jadi orang bertakwa. Inilah ciri-ciri orang bertakwa. Kemudian di ayat tadi Al-Baqarah 100 yang terakhir 19 berapa tadi? Al-Baqarah 189-nya. Apa ujung ayatnya tadi? 189-nya. Wala wattaqullaha la'allakum tuflihun. 189. Apa pengertian tuflihun itu? Agar mereka beruntung. Agar mereka beruntung, agar mereka menang. Jadi makanya istilah hari raya itu hari apa kalau kita pakai? Hari kemenangan. Hari kemenangan. Ya Bu ya. Hari kemenangan. Maka ini la'allakum tuflihun. Setelah hari Ramadan itu agar kita menjadi orang bertakwa. Selain bertakwa, kita tergolong orang-orang yang menang atau berhasil melewati ujian-ujian yang kita lewati. Maka apa ciri-ciri orang yang dikatakan orang yang menang itu Ibu? Al-Mu'minun ayat 1 buka Ibu. Surah 23 ayat 1. Orang-orang yang beriman. Yaqad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Ini kata aflaha, tuflihun, satu akar kata yang sama. Beruntung atau menang, sukses. Orang-orang yang beruntung itu yang pertama syaratnya beriman. Maka perintah yang pertama ketika kita diperintahkan untuk berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggilnya dengan kata iman. Maka orang yang beriman itu syarat yang pertama, maka sesungguhnya mereka akan mendapatkan keberuntungan. Apa keberuntungan yang mereka diberikan oleh Allah beriman itu? Adalah surga. Jadi kalau sudah tidak beriman jangan harap dapatkan surga Allah. Maka syarat yang pertama agar kita menjadi orang yang beruntung, yang pertama iman. Yang kedua, bagaimana agar kita menjadi orang yang sukses, hari kemenangan yang harus kita bawa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya harus khusyuk. Kalau di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk banyak melakukan ibadah salat. Tambah salat wajib, diusahakan tepat waktu. Kemudian ditambah sholat sunnah, ditambah tarawih, ditambah qiyamul lail. Maka kalau keberuntungan yang di bulan Ramadan kita bawa di luar bulan Ramadan, jaga sholatnya. Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan dari diri perbuatan perkataan yang tidak bermanfaat. Di bulan Ramadan semua hari-hari kita diisi dengan rangkaian ibadah. Baca Quran, sholat lagi, puasa lagi, kalau sudah capek istirahat. Maka paling tidak di luar bulan Ramadan juga
jaga perbuatan dan perkataan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian kalau bulan Ramadan kita ditutup dengan apa berpuasa Ibu? Diperintahkan bayar apa Ibu? Zakat. Itu juga. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menunaikan zakatnya. Jadi kalau orang-orang sukses itu, ini tadi ciri-ciri orang bertakwa, ini ciri-ciri orang sukses. Maka kita menyucikan harta kita, menyucikan diri kita diperintahkan untuk membayar zakat. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Di bulan Ramadan tidak boleh melakukan perbuatan zina, perbuatan keji. Maka di luar bulan Ramadan juga itu tidak boleh. Kemudian illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang telah mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Tapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Jaga amanah, jaga janji, ini ciri-ciri orang yang sukses. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang yang bisa memelihara waktu sholatnya. Ulaika humul warithun. Maka mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi. Apa yang diwarisi? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Apa yang diwarisi Ibu? Surga Firdaus. Surga Firdaus itu adalah surga tingkatan yang tertinggi. Jadi kalau ciri-ciri orang yang sukses ingin mendapatkan surga yang tertinggi, itulah tadi nilai yang harus kita bawa di luar bulan Ramadan. Ada pertanyaan sampai sini Bu? Ustadz, apa mau tanya Ustadz? Iya. Kalau misalkan kan selepas Ramadan terus membayar hutang puasa, misalkan 8 hari, terus jeda 2 hari baru puasa Syawal, boleh Ustaz? Ulang lagi suaranya kurang jelas. Maksudnya gini Ustaz, kan selepas Ramadan terus bayar hutang puasa selama misalkan 8 hari. Kemudian jeda 2 hari baru lanjut puasa Syawal, boleh benar Ustaz? Boleh. Ya, jadi yang membedakan itu tidak jeda pun tidak masalah. Karena yang membedakan kita mengqadha dengan puasa sunnah itu adalah niatnya. Ketika kita berpuasa, ya Allah saya berniat untuk mengganti puasa saya. Ketika puasa Syawal, niat kita sudah beda. Ya Allah tujuan saya adalah niatnya untuk berpuasa Syawal. Jadi jeda 2 hari, tidak jeda pun tidak masalah. Kalau jeda mungkin dengan ada kesibukan juga tidak masalah. Terima kasih. Ya sama-sama. Kalau hidup nggak bisa ya Ustaz. Tergantung niatnya ya. Niatnya yang membedakan Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Coba tanya. Udah kok, udah terjawab. Udah jawabnya. Sudah tahu jawabannya. Jadi itu gambaran yang harus kita bawa amalan kita. Kesimpulannya, kalau kita tadi melihat ciri-ciri orang yang bertakwa apa saja Bu? Yang pertama jangan menunda-nunda ya Bu ya. Itu yang harus kita bawa di luar bulan Ramadan ini. Yang kedua kita diperintahkan untuk berinfak, kemudian menahan amarah, kemudian memaafkan, jalin hubungan baik, introspeksi diri selalu dalam setiap harinya. Jangan merasa kita benar selalu, pasti ada salahnya juga dalam diri kita. Kemudian sholat kita harus khusyuk, kemudian membayar zakat, kemudian menjaga sholat, kemudian terhindar dari perbuatan zina. Nah kalau itu bisa kita jaga di luar bulan Ramadan, insya Allah nilai-nilai yang dikatakan orang-orang yang sukses, itulah amalan-amalan ibadah mereka yang harus kita bawa di luar bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan itu semua kita kerjakan, zakat kita kerjakan, sholat, menahan amarah, memaafkan. Maka itu yang harus kita tetap pelihara. Jangan sampai itu hanya kita amalkan di bulan Ramadan saja, tapi di luar bulan Ramadan sudah tidak kita terapkan lagi.
Ada pertanyaan Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Tadi saya ada yang minta doa, Ustaz. Oh iya. Ini ada titipan doa untuk almarhum Bapak saudari kami Mbak Tunaisi atas nama almarhum Bapak Suwadi bin Rahmani yang tadi pagi berpulang ke rahmatullah. Kita doakan bersama mudah-mudahan almarhum diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal ibadahnya menjadi pemberat amalnya, kemudian keluarga yang ditinggalkan juga bisa tabah. Karena kalau ditanya ujian yang paling berat dalam kehidupan manusia itu adalah ujian kematian. Semua tidak siap. Orang yang ditinggalkan tidak akan siap. Karena apa? Karena mungkin ada rasa cinta dalam diri mereka terhadap keluarga mereka. Maka kalau ditanya apa ujian yang terberat dalam kehidupan kita, kata Quran yang pertama itu adalah selain kelaparan, materi, kehausan, yang lainnya. Yang paling berat itu adalah tentang kematian. Kadang kita nggak siap kehilangan orang-orang yang kita cintai. Maka insya Allah mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan semuanya tabah. Karena sesungguhnya semua kita juga akan melewatinya, tinggal menunggu masanya saja. Mudah-mudahan kita memiliki persiapan sebaik mungkin. Karena kita tidak tahu Allah sembunyikan kapan manusia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan untuk almarhum, tsumma khususan ala hadhihi niyyah ila almarhum Bapak Suwadi bin Rahmani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijaddina wa lijaddatina wa limashayikhina wa liasatidatina wa liman hadarana wa liman ghaba anna wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفرة النيران اللهم من أحييته منا توفيته منا توفه على الإسلام ومن توفيته منا توفيته على الإيمان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu. Saya juga. Ya, sama-sama Bu. Amin.